Bigetron versus Geekfam. Tapi MPL Arena belum panas, minta tepuk tangan MPL Arena. Let's go to the land of town. Yes, dan ini dia pemandangan untuk match pertama kita. Dan coba untuk bermain agresif terlebih dahulu oleh teman-teman Geekfam kali ini. Lihat adanya Superfin dan bahkan Baloyski ini udah berani banget untuk nyebrang. Untuk memandang aja nih orange buff yang udah di-setup oleh Superken. Oke, bahkan Superken harus pakai retributionnya ult. Dia tahu, dibandingkan gua harus bertaruh di Little Wanderer, ini gak worth it banget. Jadi gua harus lepaskan retribution ini untuk sesuatu harga yang lebih mahal. Oke, dan walaupun di arah top lane ya, kita akan melihat Kadera yang sekarang menggunakan slotnya itu sendiri. Dan segi deretan emblem yang sudah kita lihat, bahkan ada banyak banget agility ya dari sisi Bigetron Alpha. Mau mainin movement dan juga mau bergerak cepat untuk dari Bigetron Alpha karena mereka kuat banget di teamfight berlimanya. Sementara kalau kita melihat dari Fierceness dan juga Festival of Blood, Luke benar-benar akan menjadi garda terdepan karena kalau kita lihat dari Baloyski, ketika dia tertangkap duluan dan mungkin gak ada escape ability, apalagi kita tahu sendiri Baloyski bakal terkena silence berkali-kali karena pasif dari Hellcard Superken. Udah bisa dipastikan Baloyski minim untuk escape ability. Jadi dia perlu badan lagi atau defense lagi untuk bertahan. Oke, coba ditumbangkan satu banteng dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata masih cukup keras, terlalu banyak short skill juga. Masih ada flicker ult, jadi mungkin agak cukup direda. Kalau Nail tadi masuk, kemungkinan chance kehilangan turtle agak cukup tinggi. Oke, dan yang menarik aku ngeliat dari segi tadi emblem yang dibawakan ya, nih Baloyski bawanya Conclusive Blast. Bukankah dari Ruby ini dependent terhadap style farm yang dimiliki, biasanya membawa ke arah Brave Smite? Ya, tapi balik lagi sih, kayaknya Baloyski mau membesarkan item-item penambah darah. Jadi setidaknya memberikan sedikit efek damage. Entah kepada hero-hero yang squishy seperti Superken dengan Hellcard-nya atau bahkan Supersaken dengan Beatrix-nya. Sehingga nanti akan ada damage tambahan untuk melakukan eksekusi. Wow, ini berbahaya, tidak ada Rof yang menurunkan belakang. Superken! Retribution sangat tepat untuk Nail. First ball didapatkan. 2 poin kill akan menjadi poin yang sangat malut. Double kill. Superken kali ini memaksa dan mundur ke belakang Luke. Udah ada flicker, terperangkap dengan barrier. Masih mau lebih Superken. Luke too strong. Tapi dampaknya Luke harus dimakan karena tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Superken lebih fokus menjaga Purple Buff. Dan ini kesempatan sangat mahal kalau Purple Buff-nya hilang. Dan tidak ada Purple Buff untuk seorang Nail. Di early game seperti ini, dia akan kesulitan melakukan rotasinya. Yap, dan ini turtle pertama yang menjadi sebuah penentuan. Bagaimana area of effect yang besar dari Bigetron Alpha membuat teman-teman dari Geekfam gak bisa bergerak walaupun dibalesin pakai penalty zone. Tapi kalau menurut aku Minotaur ini adalah tipikal roamer yang bisa kiting. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi ya, Super Moreno dia ambil satu penalty zone. Jadi inisiasinya ada dua sebenarnya dari Bigetron Alpha, yaitu adalah dengan kehadiran dari Super Moreno dan juga Super Fin yang ready banget dengan flickernya, dan Sorizo yang join team fight berempat. Membuka space juga bagi Supersaken dengan EXP tambahan 12,5%. Sehingga dia masih bisa untuk mainin gold dan EXP yang balance. Dan dengan keuntungan tadi di early game, lihat Bigetron Alpha mereka sudah mendapatkan sekitar 1.200 gold leading. Untuk di early game tentu sangat menguntungkan, apalagi Superken langsung mengamankan Demon Hunter Sword. Dan kalau kita lihat dari Nail, tadi dia mengamankan Molten Essence. Kalau seandainya Superken langsung mengamankan si Halberd, ini akan menjadi damage tambahan yang mengerikan nantinya di mid game. Sulit untuk mengcover, tapi lihat Superfin membalikkan ke beli kanan. Darkness Bolt dikeluarkan. Baloyski seorang diri tadi bermain, Rafemnya bernasing. Bahkan di depan sana, karena Superki kali ini tidak bermain. Jadi Superfin dengan Minotaurnya itu benar-benar berada di garis depan. Karena kalau bisa kita ingat dulu, di garis depan seperti itu, bait-bait yang terjadi, memang Bigetron sangat ahli untuk melakukan bait seperti itu, Profesor dan Aul. Tarik ulurnya ya, Iya. yang emang benar-benar manis. Dan mungkin kita udah sempat ngeliat nih celah yang baru saja terjadi. Baloyski mengincar ke lini belakang walaupun ada trade dari Superfin juga. Jadi roamer tuker roamer nggak apa-apa, yang penting damage dealernya ketangkep. Oke, tapi dengan adanya Turtle di cancel dengan Sobat Sorizo depan sana tertarik dengan Amo Pendat. Flicker from Super Moreno, tapi ternyata one shot for defensive. Kali ini dikeluarkan oleh para pasukan Bigetron Alpha. Nail gak punya mana, lihat lumpuh jalannya. Walaupun Superfin tumbang, tapi nampaknya dengan hilangnya Superfin mereka benar-benar bisa membawa Turtle di tangan dari Geekfam. Retribution masih ditahan, tapi Super Sorizo tidak akan melepaskan begitu saja pandangan dan jangkauannya. Namun mereka untuk melakukan kontes, mampukah Superken kali ini berhasil mendapatkan retributionnya? Superken! Darknet Pulse
Dia nggak sia-sia ngeluarin Darkness Pulse-nya. Ternyata bait dari Superfin berhasil dimanfaatkan dengan baik kali ini, Aul. Ya bahkan Nile-nya juga nggak sempat untuk mengeluarkan Retribution, apalagi ada perbedaan level antara kedua belah jungler itu yang ngebuat dari power Retribution-nya sedikit berbeda. Superfin, oke tadi dia membuka dengan ada sebuah minion Fury ke arah depan dan itu ngebuat dari Geek Fam pun membuang resource-nya. Dan banyak banget opsi, tapi di tengah Di tengah sana, penalti shot telah dikeluarkan. Tapi Super Moreno, saya jadi ingat semalam Apa tuh? ada Valentina yang ngambil ultimate dari seorang Lancelot. Ya untuk itu, bertahan hidup di tengah. Iya, untuk bertahan hidup. Untuk Karena bertahan hidup. balik lagi kan dalam keadaan imun juga, tapi Super Ken Super Ken kali ini mencoba untuk bertahan dari seorang Nile. Nile di depan sana masih coba di cover oleh seorang Abai. Resetisasi dan bahkan Super Fin! Lihat pantannya berhasil membuat Abai tumbang. Dibalaskan kembali. Blessing dari Kadera. Walasin. Super sakit ter-take down. Masih worth it. Kalau tadi dengan pertukaran dari Super Fin dengan Abai aja itu nggak worth it sama sekali. Dengan blessing dari Kadera. Akhirnya Geek Farm setidaknya membuat Bigetron Alpha. Jangan terlalu buru-buru, pelan-pelan mas. pelan-pelan. Tapi Super Saiyan tadi benar-benar mau coba untuk flicker langsung maju. Iya. Ngasih follow up damage karena minion Fury-nya kena 4 orang. kebetulan kalau misalkan kita ngelihat ya tadi romernya emang udah bagus banget Superfin dengan inisiasi yang pindah 4 pemain. Tapi kalau misalkan gak ada follow up dan memang kalau misalkan hanya Super Saiyan sendirian pasti bakal kesulitan banget untuk Bigetron Alpha nge-follow up damage lebih walaupun inisiasinya kena 4. Makanya di sini Super Sorizo lah yang mungkin dituntut untuk berjalan dengan cepat ketika kita melihat rotasinya nih udah mulai berganti-ganti. Jadi mau nggak mau dengan turtle di atas mereka ingin memperkuat 4 team fight-nya dari Bigetron Alpha untuk mendapatkan turtle objektif biar dapetin perfect turtle. Gak ada yang lihat kejedot, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat Ken, gak ada yang lihat. Kita semua gak ngeliatin ya. Gak apa-apa, yang penting dapat. Yang penting dapat, ya. Tapi turtle yang ketiga akan menjadi kontes selanjutnya. Perbedaan level yang masih bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan pertukaran lane yang sudah mulai terjadi juga. Sorizo-nya memegang lini bawah tapi Turtle akan segera terkontes. Oke, terkontes tapi langsung ada minat Fori. Torment Stun! Kali ini membalikkan kembali keadaan di Hill Apalagi. Looking for double kill tapi nampaknya para pasukan dari Geek Farm tahu ini Super Ken masuk bisa dimakan. Akhirnya Super Ken sadar akan hal itu. Dia mundur ke arah belakang. Torment Stun lagi Aul dan Aul. Yes, dan Aboy yang masuk sebagai salah satu eksekutor terhadap Turtle yang ketiga. No perfect Turtle untuk Super Ken. Dan nampaknya ini akan menjadi sebuah nafas lagi nih untuk Geek Fam. Iya. Perlahan-lahan. Apalagi Abo yang dapetin ya dengan raw wave. Ya kita tahu sendiri lah ada 6 wave, ada 6 ombak di sana. Jadi makanya 1 damage bakal dikalikan 6. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Turtle yang benar-benar terdinai. Harusnya Bigetron Alpha bisa mendapatkan perfect Turtle tapi tidak jadi. Dan untuk sekarang team fight-nya mungkin akan dipaksa karena Superfin belum ready dengan ultimate. Oke, bakal coba dipasang dengan di depan sana Nile. Belum ada Rafa yang masih coba ditahan tapi low fokus ke arah sana. Sakit! Terperangkap tidak ada following up. Di depan sana malah Super Ken terkena tembok tapi for nothing. Shutdown akhirnya terjadi. Nile mundur ke arah belakang. Watch out double stun. Damage yang terlalu besar diberikan tapi ternyata Rafa from Aboy menutup lari Super Sakit. No flicker dan bahkan 3 hilang. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Lihat gold 1000-nya yang tadi diunggulkan langsung berbalik. Hanya ada 200 perak doang tadi. Dan keuntungan dipegang oleh Geek Farm dengan hampir 1000 gold. Yap, dan Bigetron Alpha udah mulai kepanis satu persatu. Dimulai dengan adanya Superfin yang keculik pertama kali. Superfin-nya mau coba untuk mundur. Lalu Super Ken-nya tertangkap. Walaupun sebenarnya dari Bigetron Alpha banyak banget research untuk crowd controlling ya. Sebagai tadi dengan adanya wild charge. Plus juga Super Moreno yang selalu nge-copy ke arah sisi power juga. Sehingga follow up damage-nya masih diandalkan dari Super Saiyan. Yang akhirnya Super Saiyan-nya juga udah kecicil banget. Dan dipegangin sama Kadera. Iya, dan kalau kita lihat tadi ya, itu ultimate dari Superfin masih belum ready. Jadi emang benar-benar yang namanya timing diperlukan banget oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Ketika mereka ingin melakukan team fight, apalagi berlima, mereka harus mempersiapkan juga Superfin dengan ultimate minion Fury-nya. Jangan sampai kayak tadi posisinya Superfin cuma nahan damage, nahan badan, tapi nggak ada inisiasi yang bisa dia ciptakan. Sementara Aboy, ini adalah satu sosok player yang matanya nggak bisa lepas dari Super Saiyan. Makanya, kalau kita lihat secara tim fight besar tadi, damage dari Super Saiyan itu nggak ada yang masuk sama sekali dikarenakan dia tumbang duluan, di-delete langsung sama Aboy dengan Raw Wave dan Petrify. Dan ini yang mungkin harus menjadi PR juga dari Geek Farm. Targeting, mereka nggak bisa lepasin gold laner belakangnya Bigetron Alpha karena terlalu banyak utility senjata area of effect yang mengerikan dari Beatrix. Right. Mereka harus stay by dengan konsol game itu telah terjadi. Kadera berada di garis depan. Dengan pocket transfer Super Sorizo.
Tapi di sisi sebaliknya Super Zorizo udah setengah darah dan bahkan di belakang sana Super Saiken out of nowhere berhasil dimakan dengan Rave. Penalty zone dapetin 3 dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha mereka akhirnya dapetin Kadera. Mundur dengan 1 poin kill itu udah cukup untung. Godlane versus Godlane dengan tidak adanya retribution yang keluar walaupun dengan segala macam source kill para pasukan dari Kiva mereka tidak kendor untuk mencoba mendapatkan Lord mereka. Di sisi sebaliknya Super Fit dominant Fury. Penalty zone yang sebesar Orlando. Tepakan Loke. Kali ini gak bisa membalaskannya. Ada Super Kid. Dapat 1 momen kill. Akankah takeover terjadi? Kick pump. Nile bersama dengan Baloski. Duet maut yang coba terjadi. Tapi di sini adalah power of retribution dari kedua belah pihak yang bisa mempertahankan. Siapa yang mau menangkannya? Mencoba di reset. Mencoba di gating. Nile udah kehilangan tos kita. Nile! 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 Takeover Lord from Nile. What a play from Geek Fire Indonesia. Yes, dan ini adalah power Lancelot-nya dari Nile. Dari awal turtle-nya masih bisa disecure sama Super Ken dengan adanya perbedaan level. Dan sekarang yang levelnya udah sama-sama imbang. Dan lihat bagaimana timing dari Nile untuk memanfaatkan. Satu Phantom Explosion untuk masuk, Retribution yang on point. Wah, dan 1 Blade Armor jawaban mungkin dari basic attack yang begitu banyak. Kita dari Super Saiken yang belum memiliki Huskclaw. Atau bahkan mungkin dari Super Ken juga yang physical damage-nya sangat tinggi sekali. Tapi tadi setup yang benar-benar luar biasa dan bait dari Baloski yang benar-benar indah. Sehingga eksekusinya pun untungnya bisa maksimal. Geek Farm sekarang punya keunggulan tapi tidak untuk waktu yang lama. Masalahnya tadi semua soft kill udah keluarkan Nile. Dia udah mainin punchernya, dia udah mainin Phantom Execution Tonros. Terakhir dia keluarkan. Dan kalau tadi itu nggak dapat, mungkin Nile tidak punya tiket pulang, Ul. Masih jadi one way ticket ya, bisa masuk tapi gak bisa pulang. Tapi seperti apa yang Profesor KB bilang juga, bahwa keunggulan dari Geek Fam ini bisa dimanfaatkan dengan adanya inner and turret yang udah mulai berontokan juga. Tapi ini mengerikan banget sih, bukan cuma sekedar dari Aboy dan Baloski. Look, penalty zone flicker ke belakang untuk targeting pula. Bahkan kombinasi Baloy Aboy ini tak luput dari Super Saiken yang terus-menerus di lock. Targetnya terlihat dengan ada 3 kali pick off. Ya, 3 kali tumbang dan lagi-lagi konklusif blast-nya hanya untuk memberikan damage tambahan. Agar Aboy bisa melakukan eksekusi, apalagi buat sekarang. Petrify-nya ready terus. Jadi dia benar-benar targeting ke belakang, apalagi dengan Ocean Odi. Kita tahu banget dia bakal bisa langsung benar-benar nembusin tembok. Walaupun sekarang memang hanya ada 2 target yang paling optimal untuk Aboy. Yang pertama Super Moreno, udah jelas banget, walaupun tidak tumbang. Yang kedua Super Saiken, karena kalau misalkan engage-nya karena Super Ken, efek silence-nya akan menyala dan efek CC-nya dari Breath of the Ocean akan jadi sia-sia. Oh, ditarik sama Vendat, Super Fan di depan sana. Tapi ternyata damage-nya terlalu besar untuk mencoba di all in. Terlalu besar badan yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Finn just being Finn akan tetap ngebuka. Dia tidak akan pernah kenal takut walaupun dimakan sudah sampai 4 kali. Yep, Bigetron Alpha mereka masih melakukan defensif, tapi Super Ken tadi Purple Buff-nya udah mulai diganggu juga. Tapi dengan 1 buah retribution, berhasil untuk men-secure Purple Buff tersebut dan menjadi 1 band utama lagi untuk Super Ken yang sekarang sudah mengamankan 1 buah Malefic Roar. Lagi, mereka coba untuk poking Super Finn. Dia mau coba bikin Finn pulang. Dia pengen invasi semua jungle-nya. Lihat, Nile bahkan ngebuka boost. Just in case di situ ada Super Saiken, bisa dimakan sama Nile. Dan walaupun sebenarnya di sini Super Finn dia punya motivation roar ya untuk ngasih efek heal juga. Tapi kalau dicicil terus-menerus juga ini efek healnya nggak bakal nutup HP dari Super Finn untuk bisa 100% lagi berada di lini depan. Tapi Lord Camp yang sudah kita lihat, itu Lord yang sudah ter-enhance. Magic Sentry sudah mulai dibuka juga. Walaupun dalam keadaan yang cukup tertinggal, tapi Bigetron Alpha mereka nggak gentar untuk set up posisi terlebih dahulu. Dan yang perlu diperhatikan adalah lane-nya yang sekarang masih coba untuk diurus juga oleh Bigetron Alpha karena di arah bawah kita tahu mobilitas dari Kadera ini punya banget power untuk bisa melakukan dorongan terhadap lane jauh dengan mobilitasnya. Ya ini Cloud-nya bakal split push terus sih dan Super Finn akan dipok terus ketika memang Kaderanya join untuk melakukan team fight. Sementara itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan untuk Bigetron Alpha adalah kehadiran dari Super Saiken agar damage-nya cukup dan eksekusinya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, tapi lihat Super Finn-nya dipaksa di poking. Mundur ke arah belakang. Di depan sana para pasukan dari Kick Farm mereka tahu kalau Super Finn bisa dimakan. Dan lihat minat Fury. Double stun dikeluarkan bersama Super Finn.
coba di all in, masih coba ditahan di belakang sana. Tapi Fold berikan super sakit, dimakan kembali. Super sakit targetingnya. Bahkan Kadira free, 3 hilang. Ini bencana. GFM mencoba untuk mencari satu point kill kembali. Mereka mencoba untuk melakukan in-game di arah tengah. Nile hanya buying time saja. Super Moreno tertangkap. Penalty zone red flicker from Loke. Mid-nya terbuka bebas. Bigetron Alpha berada di ujung tanduk. Super Chorizo, dia nggak punya wall charge. Dia nggak punya apa-apa lagi dan bahkan wipe out. Ternyata Bigetron Alpha harus bertekuk lutut dan mengakui Hellcat dari Super Ken masih memiliki